Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabban syahidina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa min syaitanir rajim wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun lil khashi'in alladzina yasalluna 'ala rabbihim wa 'ala rabbihim. Jadikanlah sabar dan salat sebagai menolong dalam menghadapi ujian dari Allah. Sesungguhnya sabar dan salat itu sungguh-sungguh amat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu kata Allah, alladzina yasalluna 'ala rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu orang yang yakin dan sadar bahwa di dalam salat itu dia mulaqu rabbihim. Mereka itu dalam salat menemui Tuhannya. Salat berkomunikasi, bermunajat dengan Allah. Dan orang khusyuk itu sadar yakin dia kembali kepada Allah. Sadar dia akan mati. Mati demi Allah, mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukannya di muka bumi ini. Masyaallah muslimin jamaah ansar rahmatullah. Alhamdulillah wasyukurillah, selalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat-Nya yang luar biasa yang selalu curah kepada kita, nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesehatan rahmat Islam. Dengannya Allah telah kita masih dapat berbudia. Takarullah, saat ini kita siap-siap untuk menegakkan asar di waktu berjamaah di masjid yang didahului dengan hukum kajian singkat mengisi rohani kita dan kesibukan kita mencari kehidupan dunia kita. Sampainya kita adalah saudagar. Sebagai dasarnya ayat yang kita bacakan tadi menjelang rangka kita suasana Isra dan Mi'raj. Pendapat sebagian besar ulama di bulan Rajab ini terjadi suatu peristiwa yang luar biasa pada Nabi, itu Isra dan Mi'raj. Isra, Allah perjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Aqsa, dan Mi'raj dari Aqsa sampai Sidratul Muntaha di satu malam. Jadi malamnya berbeda, Isra malam itu beda, Mi'raj beda. Sebesar-besar hikmah rahasia yang agung dari mana perintah salat dari Allah yang banyak. Perintah Allah itu lewat malaikat Jibril, wahyu. Tetapi salat langsung dari Allah di Sidratul Muntaha. Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya berkata ulama, agar Nabi dan umatnya sampai di zaman dapat menjaga, melihara perintah salat ini dengan sebaik-baiknya sesuai yang diinginkan oleh Allah Rasul.
adalah perintah Allah agar umat Nabi Muhammad itu di mana saja pada masuk atau saja jaga salat. Hafizu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238. Mukmin, jagalah, peliharalah, rawatlah salat yang lima waktu. Termasuk salat wusta yaitu subuh dan asar. Dan hendaklah kamu berdiri menghadap Allah dengan menjaga kekhusyukan kamu dalam salat. Qanitin di mana khasyuin. Jadi ada dua yang diperintahkan secara besarnya menjaga melihara salat itu. Apa yang dipelihara dan bagaimana menjaga melihara. Itu tidak sama dengan cara menjaga barang dagangan kita, menjaga harta benda kita. Jadi menjaga melihara itu ada dua yang diperintahkan. Nabi umat Nabi diperintahkan salat itu yang dicontohkan dalam salat. Jadi menjaga salat itu dengan ilmu. Ilmunya apa? Salu kama ra'aitum usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu aku salat. Jadi ilmunya apa? Ialah mempelajari bagaimana Rasulullah itu salat. Jadi bukan menjaga mempelajari salat itu menjaga melihara salat. Artinya orang yang tidak berilmu salat itu tidak begitu, artinya dia menyanyiakan, tidak menjaga melihara. Apanya dipelihara oleh ulama fikih? Ada syariatnya, tata cara pasalnya itu namanya rukun dan syarat. Harus sempurnanya salat itu kamu jaga syarat-syarat sah salat itu dengan ilmu yang diajar Rasulullah itu apa, dan terapkan syarat satu laksananya dengan sebaik-baiknya. Misalnya syarat sah suci dari hadas kecil dan besar. Menjaga untuk mengangkatkan hadas kecil itu bagaimana wudhu dengan benar dan baik. Tidak asal-asal wudhu. Membanyakkan wajah ini kurang untuk tidak sempurna. Ada suatu kata isbarul wudhu, sempurna kamu buat tak. Dan asal-asal wudhu. Kalau sebenarnya belajar ini, baca luar masuk buku, apa itu muka. Karena pelajaran di SD kadang orang mau belajar, adalah belajar tentang akhirnya sia-sia lah. Jadi suatu diingatkan Nabi, karena Nabi bila seorang sahabat itu tumitnya sedikit akan air itu. Bayangkan apakah ini tumit itu bahagian pada kaki yang wajib kena air itu. Tumit itu kan dua mata kaki. Waktu dia masuk kakinya dan digosok, disiram-siram aja, maka air tak bisa ada karena sama dengan basuh siku. Kalau kita siram aja ya, itu air ini. Bila hadis apa dengan basuh? Basuh itu harus tadaluk, digosok, itu basuh. Kalau siram-siram, maka banyak dari tadi. Tak mereka merata itu basuh, digosok, basuh muka juga. Dan basuh itu cuma muka, tangan, dan kaki, dan kepala diusap. Waktu basuh kaki itu, ya airnya turun dari nak-nak sedikit. Apa tadi? Wa itu apa binanar? Celaka lah mulai masuk neraka. Sampai
saudaraku tumit dia kan tumit saudaraku baca rumah kali karena wudhunya dah sempurna dan sepuluh fikih wudhunya batal salahnya ini batal. Apa itu dalam 60 tahun salah kata Nabi ada seorang 60 tahun dah satu saja karena wudhunya dah selesai. Kenapa tuh dia waktu itu tuh bagaimana kalau tangannya ada air wudhu? Bagaimana mukanya ada air wudhu? Ya sama. Dan waktu itu tubuhnya ada air, dia karena tubuhnya dalam neraka. Ini sendiri aja berapa itu? Raja. Atau namun jatuh liar. Itu salah itu 5. Tapi kita waktu salat, tapi kita pakai itu tidak bernajis. Kalau ragu apa yang pakai itu tidak salah apa itu? Si pakaian di najis, badan kita, tempat salat kita, yakinkan itu tidak bernajis. Salah. Itu bapak ragu, jadi ragu bahwa najis tidak. Apa salah itu? Tidak usah. Yakinkan karena itu syarat sah. Yakinkan kita salat pada waktunya. Masuk waktu salat syarat sah. Yakinkan kita madhab tidak. Yakinkan kita tertutup aurat itu syarat sah salat. Itu jaga. Rukun salat yang 13 itu. Betul-betul rukun qalbi. Niat batu-batu niat awal. Niat itu tidak perlu dilafalkan, niat itu dalam hati. Niat itu amal qalbi maka kata saya Sabik. Niat itu gerak kerja hati lada lisan. Tidak ada tugas lidah. Kerja hati itu makanya dimasukkan rukun qalbi. Jadi salat rukun yang 3 itu bagi 3 dalam rukun qalbi, rukun qauliyah dan rukun fi'liyah. Rukun salat yang 3 itu 1 hati itu niat. Yang 5 qauliyah dan sifatnya dibaca yang wajib yang rukun itu membaca Allahu Akbar yang pertama maka tertiram, membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat sampai tasyahud, membaca selawat, membaca salam. 5 aja. Nah rukun. Selebihnya sunat. Anak rukun itu tidak boleh bapak. Karena rukun salah. Ini salahnya harus. Kalau dia bisa aja. Yang 7 rukun fi'liyah berdiri, rukun yang 3, sujud yang pertama, 2 tersujud, sujud yang kedua, sujud yang terakhir. Yang perbuatan yang 7 semuanya tumanina. Rukun dan tumanina asal-asal rukun aja, ya itu ilmunya, itu yang diperhatikan. Tapi yang penting juga dijaga dalam ayat tadi, khusyuk. Khusyuk adalah hati, khusyuk. Bagaimana Ibnu Ghazali mengatakan orang yang khusyuk itu? Hadir qalbi bi zikrillah. Artinya hadirkan hati itu liqa Allah tadi. Di hadap salat itu adalah menghadap Allah, hatinya ke situ. Nah, itu pikiran kadang-kadang awak ada. Pikirkan macam-macam dunia. Nah, kalau dunia orang itu ada. Ini salah Allah Akbar katakannya dagang, katakannya macam-macam. Tidak hadir hatinya itu. Yang kedua itu fahmun qaul. Paham mengerti dan dibaca itu. Sudah paham dan mengerti pasti melayang-layang pikir apa-apa itu. Yakin itu. Allah Akbar sama pikir apa. Cobalah ayat iman yang terkandung dalam pas ke situ. Pas ke situ hati kita.
Minimal yang rukunnya 5 itu yang dibaca tahu maknanya, tidak terpaham. Biar itu apa itu? Membaca surah Fatihah 7 ayat itu, wah, yang Al-Quran isikan Al-Quran di dalamnya itu sudah paham. Oh, ini bahasa Arab, Ustaz. Iya, di bahasa Arab itu belajar dipelihara. Jak ketek lah diajarkan itu. Kalau tak paham nak dibaca, kamu yakin tak ada tapi apa? Jauh mana? Allah paham apa artinya? Kalau syaitan ngadu awak, tidak juga boleh, tidak berat. Itu nak menjamu apa di beliau? Kemudian yakin pada ayat tadi dia akan mati. Cuma karena akan mati akan khusyuk. Artinya apa? Kalau kita yang mati karena itu akan dipertemukan di Allah, pasti dia akan jaga salahnya. Itu sahabat terakhir baru seorang sahabat namanya Abu Hurairah ditanya, dia suka bagaimana? Aku jauh. Kata Nabi, "Idza salaita salli salat ma'in." Apabila aku salat, coba katakan ini salat saya terakhir, salat perpisahan, aku mati salat. Kalau itu tak karena ada apa-apa juga mungkin salah apa. Tidak ada pengenal itu, ada mati-mati itu. Panjang itu dah sejawa tadi. Maka salat itu sudah menjagung dengan baik. Ada raja dan khauf, ada harap dan camih awak ibadah sholat awak ditolak oleh Allah dan diterima. Ada tidak perasa khauf? Ada raja harap, maka berdoa kepada Allah dan Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, Allahumma aj'alni qalban khashiyan. Ya Allah, jadikan hatiku khusyuk selalu hadap oleh Allah. Aku berlindung kepadamu dari hati yang lalai. Itu doanya. Itulah ilmu-ilmu untuk bisa kita khusyuk di dalam salat, dan jagalah salat kita baik dan syariatnya dan jiwanya Allahnya itu khusyuk sehingga salat itu berfungsi tanpa anil-fahsya. Hanya orang yang salat khusyuk yang bisa salatnya tanpa anil-fahsya wal munkar. Yang tak khusyuk dia tetap tergados, rajin salat, maksiat tarawih, itu tandanya salat yang lalai. Maka masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.